Bab 2337, Buka Hargamu, 6. Setelah mendengar penjelasan Valentino, dia pun memiliki sebuah pemahaman yang menyeluruh mengenai gadis bernama Angel Kusuma ini. Gadis seperti ini benar-benar layak untuk kamu cintai seumur hidupmu. Ruby membuang napas panjang, lalu berkata dengan sangat tegas. Kamu pasti akan menemukannya. Master Sunowo tidak pernah berbohong. Tentu saja, aku pasti akan menemukannya. Selama apapun waktu berlalu, aku tetap harus bertemu sekali dengannya. Setidaknya, aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja dan apakah dia terbiasa tanpa aku di sisinya. Gumam Valentino sambil memandang ke kejauhan. Ruby pelan-pelan mengulurkan tangannya dan menepuk punggung tangan Valentino. Dia juga tidak lagi bersuara. Oh ya, Bibi Ruby, Bibi tidak perlu tinggal di sini lagi. Maksudku, di seluruh wilayah barat. Nanti, aku akan langsung meminta seseorang untuk mengantarkan Bibi ke negara Nagon. Lalu, kalau Bibi ingin tinggal di kota Neo, Bibi bisa tinggal di sana. Kalau Bibi ingin tinggal di kota Kama, Bibi bisa tinggal di kediaman keluarga Wijaya di kota Kama. Di seluruh negara Nagon, Bibi bisa tinggal dimanapun Bibi mau. Bibi bisa memilih, baik itu villa, bungalow, maupun villa di tepi sungai dan sebagainya. Kata Valentino lagi sambil menatap Ruby. Tino, apakah kamu orang hebat di negara Nagon? Tanya Ruby saat dia mendengar ucapan Valentino. Bukan begitu, aku hanya punya sedikit uang. Hei. Kata Valentino dengan ambigu sambil meraba ujung hidungnya dan tersenyum. Baiklah. Ruby menganggukkan kepalanya dan tidak lagi bertanya lebih lanjut mengenai hal ini. Aku akan pergi memasak dulu. Sesaat kemudian, Ruby berdiri dan berjalan menuju dapur. Sekarang, pikirannya sedang kacau, jadi dia harus mengaturnya dengan baik. Kali ini, Valentino tidak membantunya. Dia juga harus memberikan Ruby ruang pribadinya untuk memikirkan masa depannya dengan baik. Sedangkan Valentino sendiri juga harus mempertimbangkan jalannya ke depannya. Daerah barat wilayah barat. Angel berada di sebelah barat wilayah barat. Namun, Sunowo berkata bahwa di sebelah barat wilayah barat bukan hanya ada negara Amari. Oleh karena itu, Valentino merasa bahwa ucapan Sunowo sudah cukup untuk membuktikan bahwa Angel tidak berada di negara Amari. Namun, Angel kemungkinan besar dibawa ke tempat lain. Bagaimanapun, tempat di sebelah barat wilayah barat jelas bukan hanya ada negara Amari. Adapun kekuatan lain apa yang berada di sana, hal ini harus dicari tahu sendiri oleh Valentino. Waktu 1 hari berlalu dengan tenang. Segera, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ruby mengajak Valentino untuk bersantai di keteduhan di halaman dan kedua orang ini pun mengobrol dengan suara rendah. Angin sepoi-sepoi di malam hari tidak panas dan tidak dingin, suhunya pas, membuat orang merasa sangat nyaman. Rasa sejuk ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penyejuk ruangan di dalam rumah. Brak! Pada saat ini, pintu halaman tiba-tiba terbuka lagi. Kemudian, seorang pria mabuk berjalan masuk dengan terhuyung-huyung. Melihat situasi ini, Valentino langsung berdiri dan menyipitkan matanya ke arah pria ini. Orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Pria mabuk ini adalah suaminya Ruby. Namun, Valentino tidak mengetahui nama pria ini karena dia bahkan tidak layak untuk diingat namanya oleh Valentino. Aduh, aku sudah mabuk. Enak sekali menjadi orang kaya. Orang kaya selalu dipanggil Tuan. Hahaha. Orang mabuk itu membuka matanya lebar-lebar, lalu berjalan terhuyung-huyung ke arah Valentino dan Ruby. Nak, kamu mau tinggal di rumahku selamanya, ya? Sudah cukup kamu bersenang-senang dengan istriku 2 kali. Kenapa? Masih belum cukup. Pria mabuk itu berjalan ke hadapan Valentino dan memarahi Valentino dengan kata-kata kasar. Bau alkohol yang sangat tidak sedap seketika menyerang penciuman Valentino. Ruby menghela napas dengan ekspresi sedih dan malu. Valentino juga agak mengernyit, lalu berkata, Aku akan membawa Bibi Ruby pergi. Jadi aku hanya ingin mengabarimu. Mendengar ucapan Valentino,
Pria mabuk itu langsung tercengang, pikirannya juga menjadi agak jernih. Kemudian, dia berbalik secara perlahan dan melihat sekilas ke arah Ruby. Kalian sudah bersenang-senang berapa kali, hingga terbawa perasaan. Kamu mau membawa istriku pergi. Memangnya kamu sehebat apa? Makin berbicara, pria mabuk ini makin marah. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan hendak memukul Ruby. Plak! Dengan suara yang tajam, Valentino menangkap pergelangan tangan pria mabuk itu dengan akurat dan menatapnya dengan tatapan dingin. Kalau kamu menyentuhnya lagi, aku akan membunuhmu. Kata Valentino dengan nada dingin, ekspresinya juga sangat dingin. Kamu ingin membual, ya? Kamu kira ini tempat apa? Tahukah kamu kalau ketua di tempat ini adalah Tuan Troy? Hubunganku dengannya sangat baik. Hari ini, aku akan memberitahu. Sebelum pria mabuk itu menyelesaikan ucapannya, Valentino langsung berkata dengan cuek. Troy sudah mati. Hah? Pria mabuk itu langsung berhenti berbicara. Kemudian, dia menatap Valentino beberapa detik dengan matanya yang terbelalak, lalu menoleh dan menatap Ruby sekilas. Dia benar-benar sudah mati, kata Ruby lagi sambil menggelengkan kepalanya. Pria mabuk itu seketika lumayan tersadar dari kondisi mabuknya, lalu bertanya dengan matanya yang terbelalak. Bagaimana dia bisa mati? Aku menyuruh orang untuk membunuhnya. Aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Bagiku, membunuh seseorang seperti membunuh seekor ayam. Coba saja kalau kamu tidak percaya. Valentino mendengus dingin, meraih telapak tangan pria mabuk itu, lalu tiba-tiba mendorong ke depan. Bruk! Pria itu seketika mundur beberapa langkah, lalu jatuh terduduk di tanah dengan keras. Pada saat ini, dia benar-benar terkejut. Troy sudah dibunuh oleh Valentino? Ini bukan lelucon, kan? Troy bukan hanya ketua di tempat ini, tetapi dia juga mengenal banyak orang dari pasukan tentara bayaran. Bagaimana mungkin Valentino, seorang pemuda berusia 20 tahun bisa membunuh Troy? Tidak mungkin. Hal ini tidak mungkin terjadi. Namun, Valentino tidak berniat untuk menjelaskan hal ini padanya. Awalnya, Ruby ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia juga dihentikan oleh Valentino. Valentino bisa menangani hal ini sendirian. Jika Ruby berbicara dengan pria mabuk ini, situasinya hanya akan menjadi makin kacau. Biar aku katakan sekali lagi, aku akan membawa bibi Ruby pergi. Bukankah kamu hanya tertarik pada uang? Aku bisa memberimu uang. Valentino agak mengernyit, dia benar-benar tidak ingin banyak beromong kosong dengan pria mabuk ini. Hal yang membuat Valentino terkejut adalah pria ini malah meraung pada Valentino dengan sangat marah. Dasar brengsek! Apakah pria mabuk ini sebenarnya masih peduli dengan Ruby dalam hatinya? Sialan! Apa maksudmu? Kamu mau menyuruhku menjual istriku? Biar ku beritahu, ya. Kamu terlalu naif. Teriak pria mabuk itu sambil berdiri dan memelototi Valentino. Seusai berteriak, dia berdeham sekali dan bertanya. Berapa banyak uang yang bisa kamu berikan padaku? Saat pria mabuk ini menanyakan pertanyaan ini, Valentino tersenyum sinis dalam hatinya. Seperti yang diduga, sifat asli seseorang susah diubah. 5 detik yang lalu, pria mabuk ini masih mengamuk. Namun, sekarang, dia malah tidak bisa menahan godaan uang. Buka hargamu, jawab Valentino dengan cuek. Aku yang buka harga? Pria mabuk ini tercengang lagi, lalu dia melirik Ruby sekilas. Bab 2338, Kecewa, 7. Ruby juga mendongak dan bertukar pandang dengan pria mabuk itu. Dia ingin melihat sedikit saja jejak kepedulian dari tatapan pria mabuk itu. Dengan begitu, dia sudah puas. Setidaknya, kerja keras dan penderitaannya selama 20 tahun tidak sia-sia. Dengan kata lain, asalkan pria itu menolak Valentino dengan tegas, apapun yang Valentino katakan,
Ruby tidak akan meninggalkan pria itu sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Namun, kenyataannya tidak begitu. Pria mabuk itu tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menahan Ruby. Bahkan, saat pria mabuk itu menatap Ruby, dia seperti sedang mengamati sebuah produk. Bukan. Dia lebih seperti sedang menjual sampah, lalu dia sedang memperkirakan berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dari menjual sampah ini. Jika pasangan suami istri bisa mencapai tahap seperti ini, Ruby benar-benar sudah menyerah dan sudah putus asa. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyerahkan hal ini pada Valentino. Dia bisa melakukan semuanya, dari mencuci baju, memasak, hingga bertani. Setidaknya kamu juga harus memberiku seharga ini, kan? Kata pria mabuk itu sambil menoleh dan mengulurkan dua jarinya pada Valentino. Oke. Valentino sama sekali tidak peduli dengan 2 juta dolar Uria. Segampang itu? Kalau begitu, aku harus mengatakannya lagi. Aku tidak terima 200.000, kamu harus memberiku 300.000 dolar Uria. Setidaknya 300.000. Atau 500.000. Karena Valentino menyetujui permintaannya secepat itu, pria mabuk ini langsung mengulurkan jari-jarinya terus-menerus dan mengganti permintaannya berkali-kali dalam waktu singkat. Valentino agak mengernyit. Dia awalnya mengira bahwa pria mabuk ini ingin meminta 2 juta darinya. Siapa sangka ternyata dia hanya meminta 200.000 dolar Uria. Dalam hati pria ini, Ruby hanya bernilai 200.000 dolar Uria. Valentino melambaikan tangannya untuk menyela ucapan pria mabuk itu, lalu dia berkata, "Aku akan memberimu 1 juta. Mulai sekarang, kamu akan putus hubungan dengan Bibi Ruby." Hah? Baik. Tidak masalah. Pria mabuk itu tersentak, lalu dia langsung menyetujui tawaran Valentino tanpa banyak bicara lagi. Selama proses ini, dia bahkan tidak melihat Ruby sama sekali. Ruby tersenyum getir, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Berikan 1 juta dolar Uria padaku dan kamu bisa membawa orangnya pergi sekarang juga. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Pria mabuk itu langsung mendesak Valentino seakan-akan dia takut Valentino menarik kembali kata-katanya. 1 juta dolar Uria. Itu 1 juta dolar Uria. Berapa banyak wanita cantik yang bisa dia dapatkan dengan uang ini? Selama apapun dia bermain di kasino, uang ini tidak akan habis. Adapun Ruby, bukankah Ruby hanyalah seorang pengasuh yang dia temukan? Tanpa pengasuhnya, asalkan dia punya uang, bukankah dia bisa mendapatkan seorang pengasuh baru dengan mudah? Makin dipikirkan, pria mabuk ini makin senang. Tunggu sebentar. Valentino melirik pria mabuk itu sekilas. Dia berbalik, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo? Kak Valentino, bagaimana situasinya? Panggilan telepon ini segera terhubung dan suara Rose terdengar dari ujung telepon. Minta orangmu yang terdekat dengan Bibi Ruby untuk mengirimkan 1 juta dolar Uria ke Bibi Ruby. Kalau mau kirim lebih juga boleh, tapi jangan kebanyakan. Aku ada perlu di sini. Saat aku pulang nanti, aku akan mengembalikannya padamu. Valentino tidak bertele-tele dan langsung mengungkapkan permintaannya. Apa katamu? Untuk apa kamu mengembalikannya padaku? Pasukan Rose juga sudah menjadi milik asosiasi Maple Pavilion. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan 1,5 juta. Uangnya akan segera kamu terima. Rose menyetujui permintaan Valentino dengan mudah, lalu mematikan panggilan telepon ini. Valentino juga menurunkan ponselnya. Kemudian, dia berbalik, berjalan ke sisi Ruby dan duduk di sana. Tunggu sebentar, ya, 10 menit lagi uangnya akan datang. Kata Valentino sambil melirik pria mabuk itu. Baik, aku akan menunggu di depan pintu, hehe. Pada saat ini, pria mabuk itu benar-benar sudah sadar. Dia langsung berjalan ke depan pintu untuk menunggu kedatangan orang yang mengantarkan uang. Valentino menoleh dan menatap Ruby yang duduk di bangku. Pada saat ini, Ruby menundukkan kepalanya. Air matanya terus mengalir.
Dia sudah bekerja keras tanpa mengeluh selama lebih dari 20 tahun. Mencuci, memasak, melakukan pekerjaan di dalam dan di luar rumah. Apapun yang dia lakukan, dia akan dimarahi dan dipukuli di setiap kesempatan. Kehidupannya bahkan lebih buruk daripada hidup binatang. Kerja keras dan upaya ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Sedangkan orang yang disebut sebagai suaminya menjualnya tanpa ragu demi uang $1 juta Uria. Awalnya, dia bahkan hanya meminta $200.000 Uria. Pada saat ini, akhirnya Ruby benar-benar menyerah. Dia tiba-tiba merasa agak bersyukur karena dia sudah berjanji untuk pergi bersama Valentino. Kalau tidak, kehidupannya ke depannya pasti akan tetap gelap. Bibi Ruby, jangan bersedih. Jangan berjuang demi orang yang tidak pantas. Dulu, kamu mungkin sudah hidup demi orang lain. Jadi, mulai hari ini, kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada masa lalumu dan hidup untuk dirimu sendiri dengan berani. Mengerti? Ucapan Valentino sangat tulus. Sambil berbicara, dia mengeluarkan tisu dan membantu Ruby menyeka air matanya. Hidup untuk diri sendiri. Gumam Ruby dengan kepala tertunduk. Benar. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Bibi Ruby, aku yakin kamu bisa menjalani hidup yang lebih menyenangkan. Selama ini, kamu sudah menderita. Untuk sisa hidupmu, aku akan membiarkanmu menikmati kekayaan yang tiada habisnya. Apapun yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu makan dan gunakan, aku bisa membawakannya untukmu. Aku, Valentino Wijaya, sangat sederhana. Kalau kamu pernah berbuat baik padaku, aku akan memperlakukanmu puluhan hingga ratusan kali lipat lebih baik. Valentino merangkul bahu Ruby dengan ekspresi serius. Baik, baik. Ruby menyeka air matanya, lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Tit. Tidak lama kemudian, terdengar suara klakson mobil dari luar pintu. Kamp pasukan Rose yang sebelumnya terletak tidak jauh dari kota kecil ini. Oleh karena itu, orang dari pasukan Rose juga datang dengan sangat cepat. Bibi Ruby, Bibi di sini dulu, ya. Aku akan pergi berbicara dengannya. Kata Valentino sambil berdiri dan berjalan menuju pintu. Seperti yang diduga, orangnya Rose sudah datang, dengan Rose yang mengemudi secara pribadi. Di belakang mobil pikap militer, terdapat 3 kotak kecil. Sedangkan tatapan pria mabuk itu sudah tertuju ke mobil itu, dia pun tidak bisa menahan dirinya dari menggosok tangannya. Kak Valentino, uangnya sudah datang. Rose melirik pria mabuk itu sekilas, lalu menghampiri Valentino dan berkata, ada 500.000 dalam tiap kotak, totalnya 3 kotak. Oke, turunkan 1 kotak. Kata Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Rose melambaikan tangannya, 2 orang pun langsung menurunkan sebuah kotak. Ada $1 juta Uria di dalam mobil. Coba periksa. Kata Valentino sambil menatap pria mabuk itu. Terus ini apa? Kamu tidak akan memberiku uang ini? Bagaimana kalau ini juga diberikan padaku? Hei. Pria mabuk itu tidak terburu-buru pergi memeriksa uang di dalam mobil, melainkan menatap kotak di tangan Valentino sambil terkekeh. Uang ini untuk kegunaanku, kata Valentino dengan ekspresi datar. Kamu harus memberikannya padaku atau... Pria mabuk itu mendengus dingin, matanya bersemu merah. Ini uang. Dia bisa melakukan apapun demi uang. Apa? Jangan memaksakan keberuntunganmu. Kalau kamu memprovokasiku, aku bisa langsung menembakmu sekarang juga dan kamu tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Valentino juga tersenyum sinis. Dia langsung mengeluarkan pistolnya dan membidik pria mabuk itu. Baik. Aku tidak menginginkannya lagi. Wajah pria mabuk itu seketika memucat. Dia pun menatap Valentino dengan tatapan ketakutan. Kemudian, dia pergi ke mobil itu dan mengecek uang yang terdapat di dalam kotak. Tidak lebih, tidak kurang, uang di dalam kotak itu tepat $1 juta Uria.
Bab 2339, Pergi, 8. Bagus. Uangnya tidak kurang. Senang bekerja sama denganmu. Pria mabuk itu tampak bersemangat. Dia langsung meraih 2 kotak berisi uang itu dengan kedua tangannya dan hendak pergi. Ingat, mulai sekarang, kamu dan Bibi Ruby tidak berhubungan lagi. Kalau kamu memaksakan keberuntunganmu, kamu akan berakhir seperti Troy. Kata Valentino sambil menatap pria mabuk itu dengan agak mengernyit. Aku tahu. Hehe. Apapun yang kamu mau. Pria mabuk itu terkekeh, lalu berjalan menuju kejauhan dengan 1 kotak di setiap tangannya. Uang kertas, dasar pisau pembunuh yang tidak berdarah. Ada yang menjual anak demimu, ada yang masuk penjara demi kamu. Hahaha, barang bagus. Pria mabuk itu bernyanyi-nyanyi sambil berjalan dan segera menghilang dari pandangan Valentino dan yang lainnya. Kak Valentino, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memberinya uang? Tanya Rose sambil menatap Valentino dengan ragu. Aku mau membawa Bibi Ruby pergi, jadi sekarang dia sama saja dengan menjual Bibi Ruby. Bukankah itu konyol? Valentino menggeleng secara perlahan sambil menyalakan sebatang rokok. Masalah Ruby akhirnya terselesaikan. Dia pun bisa merasa tenang. Dasar sampah. Sama persis seperti ayahku. Dasar sampah. Rose menggertakkan giginya dengan ekspresi penuh hina. Tidak apa-apa, uang $1 juta ini bukan apa-apa. Anggap saja untuk memberi makan anjing. Ayo masuk dan istirahat sebentar. Terus biarkan Bibi Ruby berkemas sebentar. Malam ini, kita akan langsung berangkat. Aku benar-benar tidak ingin tinggal 1 detik lagi di tempat ini. Kata Valentino, lalu dia berjalan menuju halaman rumah. Baik, aku akan membantu. Rose menganggukkan kepalanya dan mengikuti Valentino ke halaman rumah. Ruby mengangkat kepalanya dan menatap Valentino sambil bertanya. Dia sudah pergi? Sudah, dengan $1 juta. Jawab Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Kalau dia sudah pergi, ayo kita pergi juga. Kata Ruby sambil berdiri dan melambaikan tangannya. Bibi Ruby, sepanjang hidup, semua orang pasti pernah bertemu dengan beberapa bajingan. Jangan memasukkannya dalam hatimu. Kita tidak bisa hanya hidup di masa lalu. Kata Rose untuk menghibur Ruby sambil berjalan maju dan melingkarkan lengannya di lengan Ruby. Oh, kamu datang juga, ya? Baik, jangan ungkit masa lalu lagi. Saat Ruby melihat Rose, dia langsung menyapa Rose dengan sangat senang. Kak Valentino sudah mengatakannya padaku, biar aku bantu kamu mengemasi barangmu. Kata Rose dengan manja, seperti seorang gadis kecil yang berperilaku baik. Oh, baguslah. Suasana hati Ruby seketika jauh membaik. Selama 20-an tahun, dia tidak memiliki anak. Sekarang, dengan kedatangan Valentino dan Rose, dia seperti mendapatkan sepasang putra dan putri, jadi hal ini membuatnya sangat senang. Valentino diam-diam mengacungkan jempolnya pada Rose. Perempuan memang paling pintar dalam membujuk orang. Bibi Ruby, kamu bisa mengemasi barang-barangmu sekarang, lalu kita bisa pergi. Kata Valentino langsung sambil menatap Ruby. Bagaimana kalau kita menunggu lagi dan pergi besok? Ruby terdiam sejenak, lalu bernegosiasi dengan pendapat Valentino. Tidak perlu menunggu sampai besok lagi. Ayo berangkat malam ini. Lagi pula kita tetap akan pergi. Tidak ada yang perlu dikenang lagi dari tempat ini. Valentino agak melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak ingin tinggal di tempat ini 1 detik lagi. Baiklah, aku akan mendengarmu. Ruby terdiam sesaat, lalu langsung menganggukkan kepalanya. Kemudian, Ruby berbalik dan memasuki rumahnya, bersiap-siap untuk mengemasi barangnya. Bibi Ruby, biar ku bantu. Ruby membawa 2 orang dan berjalan ke kamar bersama Ruby.
Valentino menyalakan sebatang rokok di halaman sambil menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Rose berjalan keluar dari kamar. "Cepat sekali?" tanya Valentino sambil menatap Rose dengan agak terkejut. "Bibi Ruby tidak punya banyak barang untuk dikemas, jadi Bibi tidak perlu membawa baju dan yang lainnya. Adapun sisanya, hanya ada beberapa peralatan rumah. Susah dibayangkan bahwa Bibi Ruby, sebagai seorang wanita, bahkan tidak mempunyai satu perhiasan pun, apalagi kosmetik. Sungguh menyedihkan." Rose membuang napas pelan. Dia benar-benar merasa kasihan pada Ruby. "Mungkin sebelumnya ada, tapi sudah dijual orang itu demi uang untuk berjudi. Sebagai seorang pria, mau minum-minum, merokok, bahkan mencari pelacur juga boleh. Tapi jangan sampai menyentuh barang-barang seperti judi ataupun narkoba. Begitu kamu memilih jalur itu, kamu akan terjebak dalam jurang itu dan akan mencelakai seluruh anggota keluargamu." Valentino bersandar di sandaran kursi dengan perlahan, suasana hatinya terasa rumit. "Dulu, ayahku juga berjudi. Dia menjadi candu judi, hingga benar-benar tidak mengakui semua keluarganya." Rose mengambil sebuah kursi dan duduk di sisi Valentino sambil bertanya, "Apakah ada kabar tentang Angel? Tidak ada informasi yang akurat. Aku akan pergi mencari tahu lagi." Jawab Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Rose terdiam sesaat, lalu bertanya lagi, "Apakah kamu butuh bantuan?" "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri." Jawab Valentino sambil melambaikan tangannya. "Baiklah." Percakapan antara kedua orang ini sangat sederhana. Sesaat kemudian, Ruby selesai mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar bersama barang-barangnya yang diangkat oleh kedua orang yang dibawa oleh Rose. Ruby menatap Valentino. Setelah terdiam sebentar, dia berkata, "Tino, ayo jalan." "Oke, ayo pergi." Valentino membuang puntung rokoknya dan langsung berdiri tanpa ragu sama sekali. Dia datang ke tempat ini hanya demi Ruby, sedangkan sekarang Ruby ingin pergi dengannya, jadi tentu saja tidak ada yang perlu dia kenang dari tempat ini lagi. Semua orang berjalan keluar bersama. Pada saat ini, Ruby berbalik secara perlahan dan mengamati segala hal yang ada di halaman untuk sesaat. Klik! Klik! Rose mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa lembar foto. "Bibi Ruby, coba lihat. Aku sudah memotret tempat ini. Nanti, kamu bisa melihatnya lagi. Selain itu, kalau kamu mau, Kak Valentino juga bisa memulihkan perabotan di rumah ini dengan utuh untukmu." Perempuan memang lebih peka. Valentino bahkan sama sekali tidak kepikiran akan hal seperti ini. "Bagus. Bagus." Ruby menganggukkan kepalanya, lalu menutup pintu halaman dan menggantung kuncinya. Saat dia seharusnya langsung mengunci pintunya, Ruby malah ragu-ragu lagi. "Bibi Ruby, biar aku saja." Valentino berjalan maju, langsung mengunci pintu itu, lalu menarik Ruby untuk berbalik dan pergi. "Oke." Ruby menganggukkan kepalanya dan mengikuti Valentino ke dalam mobil tanpa banyak bicara lagi. Valentino dan Rose masing-masing mengemudi satu mobil. Mereka langsung menyalakan mesin mobil dan berangkat menuju wilayah barat. Ruby menoleh untuk melirik halaman di belakangnya sekilas, lalu menoleh lagi dan bertanya, "Tino, kemana kita akan pergi sekarang?" "Bizize. Bizize." Baru saja Valentino hendak menjawab, ponsel dalam sakunya berdering. "Sebentar, ya, Bibi Ruby." Valentino melirik sekilas ke layar ponselnya dan langsung menerima panggilan telepon itu. "Halo? Kak Valentino, negara Amari si negara bodoh itu sepertinya ingin mencari masalah dengan kita." Begitu panggilan telepon ini terhubung, terdengar suara Chris dari ujung telepon. "Bagaimana situasinya? Apakah ada gerakan dari negara Amari?" tanya Valentino sambil mengernyit dan memutar setir mobilnya. "Ada," jawab Chris sambil mengangguk. "Begini, hubungi dulu Pak Julio. Bukankah dia mengatakan bahwa kalau negara Amari berani beraksi,
dia tidak akan duduk diam. Sekarang, beritahu dia dan minta dia untuk berbicara dengan pihak negara Amari. Bab 2340, Dunia 1. Ucapan Valentino membuat Chris tercengang. Valentino tidak memberitahu Julio mengenai hal ini secara pribadi, tetapi malah membiarkan Chris melakukannya. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, Chris mengerti maksud Valentino. Valentino tidak pergi mencari Julio secara pribadi tentu saja untuk menunjukkan sebuah sikap. Saat Julio membujuk Valentino untuk tinggal di wilayah barat, Valentino juga sudah pernah mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya dia mempercayai Julio. Kali ini, jika dia masih saja mengecewakan Valentino, kedepannya dia bahkan tidak akan punya muka untuk berbicara lagi dengan Valentino. Oleh karena itu, kali ini, Valentino membiarkan Chris menelpon Julio tentu saja juga untuk memperingatkan Julio. Baik, Kak Valentino, aku mengerti. Chris menganggukkan kepalanya, lalu berinisiatif untuk bertanya. Aku akan menelponnya sekarang juga. Bagaimana keadaan di sana? Apakah kamu membutuhkan bantuan atau semacamnya? Tidak perlu. Kami sudah dalam perjalanan kembali. Jawab Valentino dengan pelan sambil menggelengkan kepalanya. Baik, tidak masalah. Mendengar ucapan Valentino, secara alami Chris merasa sangat senang, jadi dia langsung menganggukkan kepalanya. Valentino meletakkan ponselnya secara perlahan dan mengernyit. Apakah negara Amari benar-benar akan datang untuk menargetkan Valentino? Namun, mereka sama sekali tidak memiliki alasan untuk melakukan hal ini. Valentino memegang setir dengan satu tangannya dan meraba dagunya dengan tangannya yang lain sambil memikirkan hal ini dalam benaknya. Beberapa hari yang lalu, saat Julio mengatakan pada Valentino bahwa negara Amari mungkin akan menyerang Valentino, dia sama sekali tidak percaya. Pada saat itu, Valentino bahkan merasa bahwa Julio sedang sengaja menakutinya karena negara Amari sama sekali tidak memiliki alasan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Oleh karena itu, mereka juga tidak berani untuk menginjakkan kaki mereka di wilayah barat seenaknya. Valentino tidak pernah bermusuhan dengan negara Amari sebelumnya dan juga baru-baru ini. Atas dasar apa mereka menargetkan Valentino? Di tempat kacau seperti wilayah barat, aturan yang ditetapkan tidak hanya berlaku untuk negara Nagon. Negara Nagon tidak bisa menginjakkan kaki mereka sesuka hati di wilayah barat, begitu pula dengan negara Amari. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan hal yang tidak dimengerti oleh Valentino. Negara Amari tidak akan melakukan hal yang begitu memicu kebencian, kan? Pada saat itu, bukankah mereka akan menjadi target serangan kelompok? Valentino mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebatang rokok, lalu menatap Ruby dan mengesampingkan rokoknya. Tino, siapa orang yang kamu telepon? Ada apa dengan negara Amari dan negara Nagon? Kenapa rasanya agak misterius? Melihat Valentino sudah selesai bertelepon, akhirnya Ruby tetap saja tidak bisa menahan rasa ingin tahu dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa ucapan dan perbuatan Valentino sangat membingungkan. Valentino bisa naik ke tingkatan negara dengan gampang, membuat Ruby yang selalu berada di masyarakat tingkat rendah merasa takjub. Negara Amari mungkin akan mengirim pasukan untuk menyerang aku, jadi aku harus mengambil tindakan pencegahan. Jawab Valentino dengan santai sambil mengemudi. Hah? Setelah Valentino mengucapkan kata-kata ini, Ruby makin bingung. Dia merasa seperti sedang mengobrol biasa dengan seseorang, tetapi pihak lawan tiba-tiba mengatakan bahwa Presiden negara Amari akan datang untuk makan malam dengannya. Siapa yang akan mempercayai hal seperti ini? Bahkan lelucon pun tidak bisa diucapkan sebebas ini. Memangnya siapa Valentino, hingga dia bisa membuat negara Amari mengerahkan pasukan untuk menyerangnya? Kenapa? Kenapa negara Amari mau menyerang kamu? Tino, katakan dengan jujur pada Bibi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ruby melebarkan matanya dan menatap lekat-lekat pada Valentino. Bagi Ruby, Valentino sudah seperti anaknya sendiri. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar tidak tahu banyak tentang anak ini. 20 tahun telah berlalu, bayi yang menangis meminta makanan juga sudah menjadi pria sejati.
Banyak hal yang dia lakukan juga membuat Ruby merasa kagum. Sebenarnya, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memimpin 300.000 orang untuk menyerang wilayah barat dan membunuh 200.000 orang dari mereka. Jawab Valentino dengan acuh tak acuh sambil memutar setir dengan santai. Apa? Mata Ruby yang sudah melebar pun terbelalak. Tidak melakukan apa-apa. Namun, dia memimpin 300.000 orang untuk membunuh 200.000 orang wilayah barat. Ruby pernah menebak bahwa latar belakang Valentino pasti tidak biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa latar belakang Valentino akan begitu menakutkan. Ini tidak realistis. Hal ini melampaui pengertian orang biasa seperti Ruby. Tino, jangan bercanda dengan Bibi. Kamu sungguh. Bahkan jika Ruby sangat mempercayai Valentino pun pada saat ini dia juga benar-benar tidak menemukan alasan untuk mempercayai Valentino. Bibi Ruby, aku tidak bercanda. Seluruh wilayah barat adalah dunia kita. Sebelumnya, aku mengatakan bahwa ini adalah wilayahku, itu bukanlah sebuah lelucon. Kata Valentino dengan sungguh-sungguh sambil tersenyum. Ruby melebarkan matanya dan menatap wajah Valentino dari samping dengan perasaan tidak tenang. Sepertinya siapapun yang mengalami hal semacam ini tidak akan bisa tenang, kan? 20 tahun yang lalu, seorang anak telantar di wilayah barat harus hidup dengan bergantung pada pemberian orang lain. 20 tahun kemudian, dia kembali ke wilayah barat dan langsung menaklukkan seluruh wilayah barat. Perbandingan sebesar apa ini? Ruby menarik kembali tatapannya secara perlahan, pikirannya sangat kacau. Karena dia tidak mengerti, dia pun tidak memikirkannya lagi. Ruby terdiam sesaat, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya. Tino, kemana kita akan pergi sekarang? Awalnya, aku ingin membiarkan Bibi tinggal di kota kecil di sekitar sini, lalu aku akan meminta negara Nagon mengirimkan orang untuk menjemput Bibi di perbatasan. Kemudian, setelah dipikir-pikir, kota kecil itu kurang aman. Aku hanya bisa tenang kalau Bibi berada di sisiku. Jadi, sekarang kita akan pergi ke dataran besar di wilayah barat. Kata Valentino sambil tersenyum dan mengendalikan mobilnya untuk berbelok di tikungan. Wah, kita akan benar-benar pergi ke wilayah barat? Ruby tercengang sesaat. Tentu saja. Valentino mengangguk dan berkata, Bibi tinggal dulu di wilayah barat, lalu aku akan meminta seseorang untuk pergi menjemput Bibi di garis perbatasan negara Nagon. Menunggu orang untuk datang kebetulan juga bisa pergi dengan cepat. Setelah mendengar penjelasan Valentino, Ruby pun mengangguk kecil tanpa berbicara lagi. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak sanggup mengikuti langkah kaki Valentino. Di daerah pedesaan itu, Valentino seperti seorang anak dari keluarga biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, sejak dia meninggalkan daerah pedesaan, sejenis aura kuat seakan-akan muncul dari dirinya. Aura ini bukan dipancarkan dengan sengaja, tetapi lebih seperti terpancar secara alami. Hal ini membuat Ruby merasa rendah diri. Namun, setelah dipikir-pikir, makin luar biasa dan kuat Valentino, dia seharusnya makin merasa bahagia untuk Valentino. Oleh karena itu, Ruby juga merasa lega. Tanpa berbicara sepanjang jalan, kedua mobil ini segera tiba di dataran besar wilayah barat dan melaju menuju pos tempat Valentino sekarang bertugas. Sambil memandang pemandangan malam di luar melalui jendela mobil, entah apa yang sedang Ruby pikirkan. Setelah mobil melaju untuk jarak tertentu, makin banyak prajurit berpakaian hitam mulai bermunculan di sekitar mereka. 200.000 anggota pasukan pedang darah, ditambah dengan 100.000 prajurit Maple Pavilion anggota Chris. Sekarang, 300.000 orang ini berkumpul di satu tempat untuk mendirikan kemah yang membutuhkan area yang sangat luas. Pada saat ini, Valentino dan Ruby mendekat ke kamp tengah secara perlahan. Jadi para prajurit itu pun muncul di hadapan mereka satu persatu. Bab 2341. Mundur, 2. Tino, ada banyak sekali orang, seru Ruby. Melihat para prajurit bersenjata lengkap itu, Ruby tidak bisa menahan diri dari merasa gugup.
Bibi Ruby, jangan takut, mereka adalah saudara-saudaraku. Kata Valentino sambil tersenyum kecil, lalu dia menurunkan jendela mobil untuk melihat keluar. Kak Valentino! Kak Valentino sudah kembali. Beritahu penjaga di belakang untuk membiarkan Kak Valentino lewat. Kak Valentino! Dalam sekejap, ribuan orang berkumpul dan menatap Valentino dengan penuh semangat. Terima kasih atas kerja keras kalian. Aku kembali dulu, ya? Kata Valentino sambil tersenyum pada semua orang, lalu dia mengemudi dan terus melaju. Akhirnya, Ruby pun mempercayai ucapan Valentino sebelumnya. Ternyata semua yang dikatakan Valentino benar. Dia adalah penguasa baru wilayah barat. Seluruh wilayah barat adalah wilayahnya, hal ini sama sekali bukanlah sebuah lelucon. Kedua mobil itu melaju terus sepanjang jalan dan dalam perjalanan, terdengar terus sapaan Kak Valentino yang hormat, membuat Ruby yang awalnya terkejut pun akhirnya terbiasa. Dalam hatinya, akhirnya dia juga sudah menerima hal ini. Valentino adalah raja dari wilayah barat. Asosiasi Maple Pavilion yang menguasai perbatasan juga merupakan kekuatannya. Sulit sekali bagi Ruby untuk membayangkan bahwa Valentino yang makan mie bersamanya di halaman kecilnya adalah raja dari seluruh wilayah barat. Setiap sentimeter tanah di wilayah barat adalah propertinya. Hal ini sungguh menakutkan. Kepala Ruby terus berdengung. Orang seperti apa yang sudah dia temui? Sampai saat Valentino membawa Ruby ke kam tengah, Ruby masih terlihat linglung, seakan-akan dia belum tersadar dari keterkejutannya. Bibi Ruby, kita sudah sampai. Valentino tersenyum, lalu pergi membukakan pintu mobil Ruby secara pribadi. Bagus, bagus. Ruby mengangguk dengan linglung, lalu melangkah keluar dari mobil. Kak Valentino! Namun, baru saja dia turun dari mobil, terdengar suara teriakan yang serentak dan mengejutkan, membuatnya hampir jatuh terduduk di tanah karena terkejut. Di ruang terbuka di hadapannya, setidaknya ada 20.000 orang yang berdiri sambil menyapa Valentino dengan hormat. Melihat kerumunan orang ini, prajurit yang tidak terhitung jumlahnya ini, Ruby benar-benar tercengang. Pantas saja Tuan Maus begitu takut padamu. Astaga, astaga! Gumam Ruby dengan ekspresi terkejut. Makanya dia bisa tetap hidup. Kata Valentino sambil tersenyum, lalu dia meraih tangan Ruby dan berjalan ke depan. Kak Valentino! Sapa Chris sambil berjalan menghampiri Valentino dan Ruby. Meskipun cedera di kakinya belum sembuh sepenuhnya, dia tidak ingin terus berbaring di tempat tidur. Biar ku perkenalkan padamu. Ini, ibuku. Kata Valentino sambil tersenyum pada Chris. Oh, aku sudah pernah mendengar tentang ibu. Teriak Chris pada Ruby tanpa banyak tanya. Ekspresi Chris sangat bersemangat, seakan-akan dia telah menemukan ibu kandungnya yang telah lama berpisah dengan dirinya. PVFT! Di belakang, Rose dan yang lainnya pun tidak bisa menahan tawa mereka. Apa yang kalian tertawakan? Ibunya Kak Valentino adalah ibuku. Kata Chris dengan sungguh-sungguh. Jantung Ruby berdetak makin cepat karena Valentino memperkenalkannya seperti ini. Hal ini benar-benar membuatnya merasa terharu dan juga malu. Valentino adalah penguasa wilayah barat, sedangkan dia hanyalah seorang wanita desa. Dia hanya pernah berpapasan jalan dengan Valentino 20 tahun yang lalu. Sekarang, dia malah mendapatkan imbalan seperti ini. Hal ini membuat Ruby sangat malu. Jangan terlalu dipikirkan. Tanpa budi bibi dulu, mungkin tidak akan ada Valentino Wijaya sekarang. Dalam hatiku, melahirkan adalah sebuah kebaikan, tapi membesarkan juga adalah sebuah kebaikan. Jadi, bibi layak ku sebut sebagai ibuku. Kata Valentino dengan sungguh-sungguh sambil menoleh menatap Ruby dengan serius. Mendengar ucapan Valentino, akhirnya Ruby mengurangi beban dalam hatinya secara perlahan. Bibi Ruby, karena Bibi sudah datang, Bibi pun harus menenangkan hati Bibi di tempat ini. Apakah Bibi memiliki kepercayaan tertentu?
Ada sebuah perkataan yang berkata bahwa kita akan merasa puas dalam situasi apapun kalau kita bisa mengikuti arus. Bibi tidak boleh terlalu gelisah. Timpal Rose sambil berjalan maju, membuat Ruby merasa tercerahkan. Baik, aku mengerti. Ruby menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Akhirnya dia menerima segalanya. Valentino ingin membalas budinya pada saat itu. Jika dia bersikeras untuk menolak, dia hanya akan membuat Valentino merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, Ruby juga tidak lagi banyak bicara dan mengikuti semua aturan Valentino. Rose, bawa bibi Ruby pergi beristirahat dan menyesuaikan diri. Masih ada urusan yang harus kutangani, kata Valentino dengan lembut sambil menatap Rose. Baik, Kak Valentino. Sekarang, Rose sudah sepenuhnya menganggap Valentino sebagai ketuanya, jadi dia sangat penurut terhadap ucapan Valentino. Setelah Rose pergi dengan Ruby, Valentino juga berbalik dan memasuki ruangan, diikuti oleh Chris. Apakah kamu sudah menelpon Pak Julio? Tanya Valentino langsung sambil menyalakan sebatang rokok. Sudah, katanya dia pasti akan menepati janjinya. Kalau negara Amari benar-benar menyerang kita, dia tidak akan duduk diam, kata Chris sambil menganggukkan kepalanya dan duduk di kursi. Baiklah, dengan adanya kata-kata ini juga sudah cukup. Valentino menganggukkan kepalanya, lalu bertanya pada Chris. Sekarang, coba katakan padaku, bagaimana situasi di negara Amari? Tuan Jackson tidak berhasil menghubungi nomormu yang sebelumnya, jadi dia secara khusus mengirimkan seseorang kemari untuk membicarakan hal ini denganku. Katanya, dalam 2 hari ini, negara Amari tidak begitu tenang. Jadi, dia mencoba cara untuk mencari tahu dan mendapatkan kabar bahwa negara Amari bersiap-siap untuk menyerang kita. Chris terdiam sejenak, lalu dia segera menjelaskan berita ini pada Valentino. Mendengar ucapan Chris, Valentino agak mengernyit, lalu bertanya. Terus, apa kata Tuan Jackson? Maksud Tuan Jackson, kali ini, negara Amari sepertinya bukan hanya menggertak kita, tapi benar-benar mau menyerang kita. Jadi, maksudnya, dia menyarankan agar kita meninggalkan wilayah barat. Kalau tidak, kita mungkin akan menderita kerugian besar. Setelah Chris menyelesaikan ucapannya, Valentino meraba dagunya sambil tenggelam dalam pikirannya. Dia menyarankan agar kita pergi dan menyerahkan wilayah barat pada orang lain. Gumam Valentino sambil mengerutkan keningnya. Benar. Menurutku, ucapannya juga masuk akal. Bagaimanapun, sekuat apapun kita juga tidak bisa mengalahkan seluruh negara Amari. Kalau benar-benar terjadi pertarungan, jumlah orang kita terlalu sedikit untuk melawan mereka. Pada saat ini, Chris yang tidak pernah takut akan apapun juga menundukkan kepalanya saat dia menghadapi kekuatan militer negara Amari yang berintensitas tinggi. Namun, Valentino terdiam untuk sesaat, lalu malah menggelengkan kepalanya. Kenapa Tuan Jackson melakukan hal ini? Tanya Valentino pada Chris sambil mengetuk meja. Karena kita berteman, lagi pula kita sudah kenal lama, kata Chris dengan acuh tak acuh sambil menyalakan sebatang rokok. Kita berteman, tapi negara Amari adalah rumahnya. Ucapan Valentino selanjutnya membuat mata Chris terbelalak. Sebelumnya, dia terus mengabaikan hal ini. Valentino dan Jackson memang berteman, tetapi negara Amari adalah rumahnya Jackson. Lebih penting teman atau rumah? Bab 2342, sangat berhati-hati. 3. Apakah Jackson akan menyerahkan rumahnya sendiri demi temannya? Hal semacam ini juga agak tidak realistis. Jangan bilang aku picik, tapi coba kamu pikirkan. Apakah kamu bisa mengkhianati negara Nagon dan menyebarkan berita dari negara Nagon demi temanmu dari luar negeri? Saat Valentino mengucapkan kata-kata ini, Chris pun tidak bisa menahan diri dari mengernyit karena ucapan Valentino memang benar. Jika itu adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan, dia mungkin bisa mengambil risiko mengkhianati negaranya sendiri demi keuntungannya sendiri. Namun, tidak begitu dengan Jackson.
Grup global tempat Jackson bekerja juga merupakan keberadaan yang terkenal bahkan di seluruh negara Amari. Grup global bergantung pada negara Amari. Untuk bisa berkembang menjadi sekuat ini, mereka pasti juga mendapatkan banyak bantuan dari negara Amari. Bahkan grup global juga memiliki banyak hubungan yang tidak dapat dihindari dengan para petinggi di negara Amari. Dalam keadaan seperti ini, apakah Jackson, seorang pengusaha sukses di negara Amari, akan mengkhianati negara Amari demi temannya, Valentino? Tidak mungkin, kan? Sambil memikirkan hal ini, Chris mengusap pipinya. Jika benar begitu, apa yang Jackson sebut sebagai saran pun agak menarik. Kak Valentino, menurutmu, apakah Jackson akan bekerja sama dengan negara Amari dan bersandiwara untuk kita? Seperti yang kamu katakan, negara Amari sama sekali tidak memiliki alasan untuk menyerang kita, juga tidak memiliki keberanian untuk menginjakkan kaki mereka di wilayah barat. Pada saat ini, Chris akhirnya sudah mengerti. Dia pun melebarkan matanya dan bertanya, "Jadi, jangan-jangan mereka sengaja bersandiwara untuk mengusir kita? Ini juga hanya tebakanku. Tapi kita tetap harus siaga. Terlebih lagi, sekarang kita sudah bukan hanya seorang dua orang. Di belakang kita masih ada begitu banyak saudara-saudara kita. Kita harus bertanggung jawab atas mereka. Kita tidak takut untuk berkorban, tapi kita takut akan pengorbanan yang tidak diperlukan. Jadi, kita tidak boleh asal bertaruh karena hal yang kita pertaruhkan adalah nyawa semua prajurit Maple Pavilion. Begitu kita kalah, kita akan menjadi pendosa selama berabad-abad," kata Valentino sambil menghela napas. Dari lubuk hatinya, dia benar-benar menganggap Jackson sebagai temannya. Pada saat itu, di negara Nagon, Valentino dan Jackson sudah sering sekali saling membantu, terutama saat Valentino dicelakai oleh Ellen dan terjebak di kota Vero. Jika bukan karena bantuan Jackson secara diam-diam, sepertinya Nick sudah lama melakukan tindakan tercela terhadap Angel. Oleh karena itu, Valentino selalu mengakui Jackson sebagai seorang teman dalam hatinya. Namun, hal-hal ini hanya terjadi di negara Nagon. Sedangkan kali ini, masalahnya sudah meningkat hingga terkait erat dengan kepentingan negara Amari. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan dipilih oleh Jackson? Valentino bertanya-tanya dalam hatinya. Jika itu dia tidak akan mengkhianati negara Nagon demi Jackson. Jackson bukan orang bodoh. Tentu saja dia tidak akan melakukan perbuatan bodoh. Terlebih lagi, sekarang Valentino tidak lagi sendirian. Setiap keputusan dan tindakan yang dia buat melibatkan ratusan ribu nyawa prajurit Maple Pavilion. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertindak dengan sangat berhati-hati. Sialan! Si Jackson ini, tidak ada gunanya kita sebaik ini terhadapnya, tapi dia malah ingin bersandiwara dengan negara Amari untuk merebut wilayah barat tanpa perjuangan. Setelah kita pergi, apakah mereka akan langsung mengambil alih tempat ini secara alami? Sialan! Seru Chris dengan amarah yang menggebu-gebu sambil memukul meja dan berdiri. Jangan berkata seperti itu. Kita sebelumnya juga tidak pernah memiliki konflik kepentingan dengan Tuan Jackson. Tapi kali ini, pihak lawan kita adalah negaranya. Tindakannya berpihak pada negara Amari juga masih bisa dimengerti. Kalau itu kita juga akan berpihak pada negara Nagon. Jadi, tidak ada benar atau salah. Hanya saja posisi kita berbeda, jadi kita tidak bisa menyalahkannya. Yang terpenting, ini juga hanya tebakanku, belum ada bukti apapun, jadi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Valentino agak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada Chris agar dia tenang. Chris menggertakkan giginya, dia masih saja merasa tidak senang. Cara pikirnya sangat sederhana dan kasar. Pengkhianatan adalah pengkhianatan. Aku tidak peduli kenapa kamu berkhianat, yang penting kamu sudah berkhianat. Itulah pola pikir Chris. Sedangkan perilaku Jackson adalah sebuah pengkhianatan bagi Chris. Tidak, aku tidak bisa tenang. Sekarang, aku akan menelpon ayahku dan meminta ayah untuk menjatuhkan grup global dan mengusir mereka dari negara Nagon ke negara Amari. Cabang grup global bisa mencapai posisi mereka hari ini di negara Nagon juga berkat kita. Kalau kita bisa mengangkat mereka, kita juga bisa menjatuhkan mereka.
Sepertinya dia benar-benar sudah lupa akan kulitnya. Seusai berbicara, Chris langsung mengeluarkan ponselnya. Jangan membuat masalah, bukan begitu caranya. Kalau kita salah paham dan kamu berbuat seperti ini, tindakanmu akan menghancurkan hubungan antara kita dengan Tuan Jackson. Kau tegur Valentino kepada Chris dengan suara rendah sambil mengernyit. Kalau begitu, Kak Valentino, bagaimana kalau kita tidak salah paham? Sambil membantu negara Amari melawan kita, dia ingin menikmati bantuan yang kita berikan padanya di negara Nagon. Kalau begitu, bukankah kita menjadi orang-orang bodoh? Chris menggertakkan giginya. Ekspresinya penuh dengan kejengkelan, suasana hatinya juga sangat buruk. Namun, Valentino tetap saja menggeleng. Kamu harus mengerti bahwa grup global pantas mendapatkan posisi mereka hari ini di negara Nagon. Aku membantunya karena dia pernah memberikan bantuan besar padaku di negara Nagon. Oleh karena itu, masalah negara Nagon tidak boleh digabung dengan masalah ini. Dia hanya memilih untuk memihak pada negara Amari, aku juga tidak akan menyalahkannya. Asalkan perbuatannya tidak terlalu keterlaluan, semua hal di negara Nagon tetap normal saja. Kata Valentino sambil mematikan rokoknya dan berjalan ke depan jendela. Chris tercengang sesaat sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Valentino membantu grup global untuk bangkit di negara Nagon karena grup global pernah membantu Valentino. Oleh karena itu, Valentino membalas budi mereka. Dia tidak akan langsung melupakan budi baik Jackson hanya karena sebuah keputusan yang Jackson ambil. Hal terpenting adalah sekarang Jackson belum benar-benar bertarung melawan Valentino. Di antara kedua belah pihak, mereka juga tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Chris mengetahui sifat Valentino, jadi dia juga tidak banyak bicara lagi dan hanya menganggukkan kepalanya. Jadi, Kak Valentino, maksudmu, kita tidak pergi dan tetap menjaga di sini? Tanya Chris pada Valentino sambil meletakkan ponselnya. Iya, aku sudah memikirkannya. Negara Amari tidak akan melakukan hal bodoh. Begitu kamu naik level yang lebih tinggi, segala sesuatu pasti punya alasan untuk menjadi terkenal. Kalau negara Amari tidak menyatakan apa-apa dan langsung menyerang kita, itu salah mereka. Pada saat itu, bukan hanya negara Nagon yang tidak setuju, bahkan federasi juga tidak akan melepaskan mereka, jadi kita tidak perlu khawatir. Valentino melambaikan tangannya, dia memang tidak merasa khawatir.